وزمرة المؤمنين رحمهم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لغوت، أمسكوا واسمعوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. آمين يا رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وانصرهم على معاند الدين. رب اهدم لنا بك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah khaliqi kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar wa annahu ta'ala ba'da sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasulillahi min khalqihi bi hidayatihim wa litakmili ma'anihim wa ma'alihim wa ajaduhu bil mujahid wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lam yakul lahu wa la syibha lahu laysa kamithlihi وأشهد أن سيدنا محمدا صادق في ما أخبره عن الله تعالى وصلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا عبدك ورسولك النبي الكبير وعلى آله وصحبه على الشكر والفكر وعدد وإيمانك ربنا التامة البركات ثم بعد. فيا أيها الحاضرون الله تعالى فإن التقوى واسعة من رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Segala puji kehadirat kehadiratullah azza wa jalla yang menciptakan segala sesuatu. Dia adalah yang Maha Esa, Maha Memaksakan, dan sesungguhnya Allah
saudara yang baik bagi kita dalam kehidupan ini tiada lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa taqwallaha katsira." Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 1. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, maka melalui mimbar Jumat hari ini, hari yang mulia ini, kita dapat memetik dari hikmah-hikmah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Ada sebagai berikut. Satu, yang pertama, tokoh figur suri tauladan bagi umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokoh nomor satu di dunia yang sangat berpengaruh sekali. Jangankan kawan, lawan pun mengakuinya. Bagaimana dunia yang sangat berpengaruh sekali. Jangankan kawan, lawan pun mengakuinya. Bagaimana beliau memperoleh pengaruh sangat luar biasa. Apakah beliau senjatanya dengan harta atau pangkatnya? Akan tetapi akhlaknya dan sebuah hadisnya yang diriwayatkan Abu Ya'la, "Innakum la tas'aluna nasa bi amwalikum walakin yas'ahum bikum basul wajhi wa qulub." Kamu tidak akan menguasai, mempengaruhi orang banyak dengan harta kekayaan, tetapi bisa kamu mempengaruhi mereka itu dengan bermuka manis dan budi bahasa yang baik. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang kedua, figur panutan seluruh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bosan-bosan untuk menganjurkan sholat berjamaah kepada umatnya. Salah satu sabda beliau, sholat berjamaah di dulu surat Al-Fatih sampai wasrina darajatan. Sholat berjamaah melebihi sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Hadis riwayat Abu Hurairah nomor 19. Ini sebagai bukti nyata kepedulian beliau pada umatnya untuk senantiasa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Umat Nabi sebagai umat yang terakhir diciptakan dalam kondisi yang lemah dan dibekali umur yang sangat relatif pendek sekali. Sholat jamaah juga dapat menumbuhkan nilai persamaan di antara sesama. Hal ini merupakan salah satu potret humanisme dalam ajaran Islam. Nanti kita juga bertangga dengan masjid, dengan dekat dengan masjid, sebab beliau bersabda, "La sholata di jari masjid illa fil masjid." Tidak ada sholat jamaah itu sempurna bagi tangga masjid kecuali di dalam masjid. Ketika orang saling berkumpul dalam satu saf barisan yang lurus, rapi dan rapat, seorang muslim akan memiliki pandangan bahwa manusia adalah sama. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan mengenai suku, bahasa, ras, kebudayaan, dan status mereka. Hanyalah ketakwaan yang membedakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari nasabnya. Yang ketiga, tokoh figur pecinta sholat, penggemar sholat. Dalam kitab Sunan Abi Daud, dalam kitab Sunan, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bila beliau tertimpa kesusahan oleh sesuatu perkara, maka beliau berlindung pada sholat, sebab sholat itu menarik rezeki, jaga pada kesehatan, menolak gangguan, menolak penyakit, menguatkan hati, memutihkan wajah, melapangkan jiwa, menghilang kemalasan, menggiatkan anggota tubuh, mempanjangkan kekuatan, menjebarkan dada, makanannya roh, menerangkan hati, jaga kenikmatan, menolak sisaan, menarik keberkahan, menjauhkan setan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian para jamaah mengeluh susah tentang rezeki, seret ekonominya, pintu lapangan bunyinya ada sholat duha.
kalian para jamaah setiap sesuatu yang dimasukkan dan mencari kebaikan yang bagus kepada Allah, itulah pujian adalah sholat istighfar Allah. Kalau kalian para jamaah apa yang kita-tidakkan supaya dikabulkan hajatnya oleh Allah dengan karunia-Nya, maka itulah pujinya adalah sholat hajat. Kalau kalian ingin berkomunikasi, berlezat-lezatan, bermanja-manjaan, bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah pujinya adalah sholat malam. Kalau kalian dijembarkan dadanya, nolak dosa-dosa, bala, cobaan, kecelakaan, kejelekan-kejelekan, dan untuk menarik kebaikan, itulah kuncinya pada sholat tasbih. Oleh karena itulah sholat harus dinikmati, bukan sebagai beban kewajiban. Jika terasa berat, justru itu tanda bahwa ada yang kurang pas dalam hati kita, ada yang kurang beres pada diri kita ini. Kenapa? Mata sudah bermaksiat, lisan sudah bermaksiat, kuping sudah bermaksiat, kaki sudah bermaksiat, badan sudah bermaksiat, hingga perut bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan semua makhluk untuk menunjukkan mereka pada jalan yang benar, untuk menyempurnakan kehidupan urusan dunia makhluk dan tempat kembali mereka yaitu akhiratnya. Maka disitulah Nabi beri kebahagiaan dan beri peringatan, menjelaskan kepada umatnya apa yang dibutuhkan mereka di dalam agama dan dunia. Faedah hikmah para utusan Nabi itu menegakkan hujahnya, argumentasinya Allah Subhanahu wa taala atas semua umat manusia, atas umat manusia, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qabli laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik. Artinya, dan andaikan sesungguhnya aku membinasakan manusia dengan siksaan dari sebelum Rasul diutus, maka niscaya mereka mengucapkan, kenapa engkau ya Allah tidak mengutus Rasul pada kami, maka kami akan mengikuti ayat-ayat engkau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang sangat berpengaruh sekali. Jangankan kawan, lawan pun mengakuinya. Bagaimana beliau memperoleh pengaruh sangat luar biasa. Apakah beliau senjatanya dengan harta atau pangkatnya? Akan tetapi akhlaknya dan sebuah hadisnya yang diriwayatkan beliau adalah innakum la tas'una nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa sulul qulub. Kamu tidak akan menguasai, mempengaruhi orang banyak dengan harta kekayaan, tetapi bisa kamu mempengaruhi mereka itu dengan bermuka manis dan budi bahasa yang baik. Hadis riwayat Abu. Yang kedua, figur panutan seluruh umat. Rasulullah SAW tidak bosan-bosan untuk menganjurkan sholat berjamaah kepada umatnya. Salah satu sabda beliau, sholat berjamaah di dulu surat Al-Fatih sampai wasirina darajatan. Sholat berjamaah melebihi sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Hadis riwayat Abu Hurairah nomor 19. Ini sebagai bukti nyata kepedulian beliau pada umatnya untuk senantiasa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Umat Nabi sebagai umat yang terakhir diciptakan dalam kondisi yang lemah dan dibekali umur yang sangat relatif pendek sekali. Sholat jamaah juga dapat menumbuhkan nilai persamaan di antara sesama. Hal ini merupakan salah satu potret humanisme dalam
bertetangga dengan masjid, dengan dekat dengan masjid. Sebab beliau bersabda, la sholata di jari masjid illa fil masjid, tidak ada sholat jamaah itu sempurna bagi tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Ketika orang saling berkumpul dalam satu saf barisan yang lurus, rapi dan rapat, seorang muslim akan memiliki pandangan bahwa manusia adalah sama, tidak ada yang perlu dipermasalahkan mengenai suku, bahasa, ras, kebudayaan dan status mereka. Hanyalah ketakwaan yang membedakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari nasabnya. Yang ketiga, tokoh figur pecinta sholat, penggemar sholat. Dalam kitab Sunan Abi Daud, dalam kitab Sunan, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bila beliau tertimpa kesusahan oleh sesuatu perkara, maka beliau berlindung pada sholat, sebab sholat itu penarik rezeki, jaga pada kesehatan, menolak gangguan, menolak penyakit, menguatkan hati, memutihkan wajah, melapangkan jiwa, menghilang kemalasan, menggiatkan anggota tubuh, memanjangkan kekuatan, menjebarkan dada, makanannya roh, menerangkan hati, jaga kenikmatan, menolak sisaan, menarik keberkahan, menjauhkan dari setan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian berjamaah mengeluh susah tentang rezeki, seret ekonominya, pintu lapan kuncinya adalah sholat Tuhan. Kalau kalian berjamaah setiap sesuatu yang dimasukkan dan mencari kebaikan yang bagus kepada Allah, pintu lapan kuncinya adalah sholat istiqoroh. Kalau kalian berjamaah apa yang dicita-citakan supaya dikabulkan hajatnya oleh Allah dengan karunia-Nya, maka pintu lapan kuncinya adalah sholat hajat. Kalau kalian ingin berkomunikasi, berlezat-lezatan, bermanja-manjaan, bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, pintu lapan kuncinya adalah sholat malam. Kalau kalian jembarkan dadanya, olah dosa-dosa, bala, cobaan, kecelakaan, kejelekan-jelekan dan untuk menarik kebaikan, pintu lapan kuncinya pada sholat tasbih. Oleh karena itulah sholat harus dinikmati, bukan sebagai beban kewajiban. Jika terasa berat, justru itu tanda bahwa ada yang kurang pas dalam hati kita, ada yang kurang beres pada diri kita ini. Kenapa? Mata sudah bermaksiat, lisan sudah bermaksiat, kuping sudah bermaksiat, kaki sudah bermaksiat, badan sudah bermaksiat, hingga perut bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua makhluk untuk menunjukkan mereka pada jalan yang benar, untuk menyempurnakan kehidupan urusan dunia makhluk dan tempat kembali mereka yaitu akhiratnya. Maka disitulah Nabi beri kebahagiaan dan beri peringatan, menjelaskan kepada umatnya apa yang dibutuhkan mereka di dalam agama dan dunia. Faedah hikmah para utusan Nabi itu menegakkan hujjahnya, argumentasinya Allah Subhanahu wa taala atas semua umat manusia, atas umat manusia, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qabli laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik. Artinya, dan andaikan sesungguhnya aku membinasakan manusia dengan siksaan dari sebelum Rasul diutus, maka niscaya mereka mengucapkan, kenapa engkau ya Allah tidak mengutus Rasul pada kami, maka kami akan mengikuti ayat-ayat engkau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad.